Waduh, sebentar lagi nih. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Atau internet saya mati ya, jangan-jangan. Waduh, jangan mati betulan. Nggak mati kok, Sep. Aman, Asli, Kak. ada yang ngobrol. Ayo, tolong. Masa saya cuma ngomong sama laptop, kaget saya nih. Ayo Pramesta sama Dwi, tanya aja kalau nggak paham. Loh, Ya, kemana? Gimana, Dewi? Dwi? saya nggak paham yang itu nah Kak, yang kenapa bisa dapat yang nilai mutlak akar X kuadrat ditambah 9. Yang itu kan itu dari yang log upper B itu kan Kak? Ya. Itu gimana ya Kak? Maksudnya, kenapa bisa nyambung ke yang ke situ? oh maksudnya kenapa bisa dijadikan satu seperti itu? Ya. Oh, tahu penjumlahan pecahan biasa? Oh iya. Iya, itu ceritanya. Oh iya Kak, apa? Oke ya, gampang ya? Iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kok armanya hilang ya, arma tadi? Ya habis Kak. Ya? Kuotanya Arma habis. Oh ya ampun, aduh. Nanti lain kali kita mencoba mencari metode yang baru ya, supaya nggak menyusahkan juga anak-anaknya. Maaf ya, masih menggunakan Meet seperti ini. Apa-apa Kak. Oke, saya coba save dulu ya. Save dulu, screenshot. Makasih loh, kalian masih bertahan di sini. Kalian gunakan WiFi ya? Iya, Kak. Oh, nggak butuh dari Mas Kiki, saya butuhnya dari siswa. Sip. Itu saya tulisnya apa tuh? Konstantla. Aduh, semoga aja paham aja lah. Nanti saya coba belajar tulisnya lebih rapi lagi nih, supaya ngalahinkan akademi, siapa tahu. Oke, kita lanjut lagi nih. Lanjut bentuk yang selanjutnya. Kita akan memisalkannya dengan sek. Tadi kita sudah misalkan sin dan tan, sekarang kita misalkan dengan sek. Nah, oke. Misal kita ada integral akar x kuadrat min 4 per x. Waduh, kok ada x-nya di sini? Nah, tak perlu ambil pusing. Tetap kita tentukan pemisalannya dengan melihat yang ada akar dan x kuadratnya. Kita selalu perhatikannya dari situ aja. Tidak perlu yang lain. Nah, jadi kalau sudah ada akar dan di dalamnya ada x kuadrat, nah kita cuma perhatikan itunya aja. Nah, karena di sini x kuadratnya positif dan a kuadratnya negatif, kita menggunakan bentuk yang ketiga sekarang. Bentuk yang ketiga kita misalkan x-nya dengan sek. Misal x sama dengan, nah karena di sini a kuadratnya 4, maka a-nya adalah 2. Kita misalnya dengan a sek t, berarti 2 sek t. Oke, gampang ya. Selanjutnya, karena kita sudah misalin x-nya dengan t, jangan lupa dx-nya kita juga misalin. Caranya seperti apa? Kita turunkan x-nya menjadi dx. Nah, 2-nya konstanta kita abaikan dulu, kita turunkan sek t-nya aja. Sek t kalau diturunkan, nah jangan lupa ya, tadi saya sudah catat kan kalian, kalau turunan sek t itu adalah sek t dikali tan t. Dan jangan lupa, karena ini diturunkan terhadap t, kita tulis dt. Nah, aman ya? Masih gampang. Ini. Lanjut. Selanjutnya, setelah kita misalkan seperti ini, kita substitusi pemisalannya. Integral. Nah, ini yang paling panjang di atas nih. Kita satu-satu dulu. X-nya kita masukin. 2 sek t kuadrat min 4. Kemudian, ini bukan U ya, 4 ya. 4. Kemudian X-nya, kita tadi juga sudah misalin, jadi 2 sek T.
Kemudian dx-nya kita juga sudah misalnya menjadi 2 sek T, aduh, T-nya kejauhan. Aduh, 2 sek T dikali tan T, dt. Nah, ada yang bisa dicoret? Sudah ada ya, di sini sudah kelihatan. 2 sek T-nya kita bisa coret. Lanjut. Selanjutnya, integral akar. Nah, ini akarnya jadi apa? Berarti 2 sek kuadrat T, 2 sek T dikuadratkan menjadi 4 sek kuadrat T, kan? Selanjutnya, min 4 dikali, nah, akar 4 sek kuadrat T min 4 dikali, sisanya adalah tan T. Tan T, dt. Nah, sudah ya. Kemudian kita faktorkan dulu 4-nya, supaya kita bisa gunakan identitas trigonometri. Nah, kita faktorkan 4-nya pakai sifat distributif. 4-nya dikeluarkan. Sisanya sek kuadrat T dikurang 1. Dikali tan T, dt. Masih gampang nih. Nah, pakai sifat identitasnya kita peroleh sek kuadrat T min 1 itu adalah tan kuadrat T. Nanti silakan dihafal lagi ya kalau masih bingung. Dihafal dulu sampai paham betul. Nah, baru bisa pasti mengerjakan soal-soal kayak gini. 4 sek kuadrat T min 1 menjadi tan kuadrat T kali tan T. dt. Oke. Sudah. Selanjutnya, integral akar 4 tan kuadrat T. Kita satu-satu aja ya. Akar 4 itu 2. Tan kuadrat T kalau diakar jadi tan T. Dikali lagi sama tan T. Dikali dt. Nah, 2 ini konstanta saya pindah aja ke depan. Jadi 2 integral tan kali tan menjadi tan kuadrat T. Wah. Oh iya, hampir lupa. dt. Sip. Sudah jadi integral pemisalannya. Sekarang kita cari hasil integral pemisalannya. Tapi apakah bisa tan kuadrat T kita integralkan? Tidak bisa ya. Tadi saya bilang pangkatnya harus hilang. Untuk integral trigonometri pangkatnya harus hilang. Tapi ini sayangnya, tan kuadrat T itu tidak ada bentuk yang bisa diubah untuk dihilangkan pangkatnya. Nggak ada. Susah. Nah, cara paling gampangnya nih, nah silakan nanti latihan lebih banyak lagi. Nanti kalian pasti langsung ketemu. Nah, caranya yang paling gampang adalah, nih, silakan langsung sering-sering latihan ya. Tan kuadrat T ini kita bisa ubah ke, jadi saya tulis saja dulu ya. Tadi kan kita misalin, maaf, tadi kan kita punya identitas. Kalau sek kuadrat T min tan kuadrat T, itu sama dengan 1 ya. Nah, kita memanfaatkan ini, kita menggunakan sifat identitas. Ternyata ini membantu banget. Jadi tan kuadrat T itu sama dengan berapa berarti? Nah, nanti silakan dicari kalau bingung. Cuma pindah-pindah ruas. Kalau tan kuadrat T-nya pindah ke kanan jadi positif, satunya pindah ke kiri jadi negatif, maka kita peroleh tan kuadrat T itu sama dengan sek kuadrat T min 1. Nah, tapi sayangnya seknya masih ada kuadratnya ya. Tadi kan saya bilang nggak boleh ada kuadratnya. Tapi pengecualian untuk tan kuadrat T dan sek kuadrat T. Karena ada nih bentuk lainnya dari berdasarkan turunan yang sudah kita bahas tadi. Kalau turunan dari tan X itu sama dengan sek kuadrat T, ya kan? Nah, kalian juga sudah pernah di UTS, ya, di UTS kan sudah pernah. Kalau kalian nanti dikasih clue, itu bentuknya turunan, padahal yang kalian kerjakan soal integral. Nah, gimana kita memanfaatkan clue-nya, clue turunan ini? Ternyata hasil turunan itu sama dengan integral dari, nah, pernah kan ya? Jadi, kalau misalnya kita punya Y sama dengan tan X, dan turunnya ternyata sama dengan sek kuadrat T, maka kita bisa balik bahasanya. Integral dari sek kuadrat T itu sama dengan tan X. Nah, sama seperti kita menggunakan clue waktu di UTS. Di UTS itu ceritanya kita dikasih clue tentang turunan, padahal soal yang kita kerjain adalah integral, tapi kalau kalian paham maksudnya dari clue itu, kalian bisa manfaatkan clue-nya. Nah, ternyata maksudnya ini adalah
hasil turunannya kalau diintegral akan kembali menjadi soalnya yang ditanya. Oh maaf, ini tan X ya. Saya ubah dulu, tan T ya maksud saya. Nah, Y sama dengan tan T berarti turunannya ada sek kuadrat T. Berarti integral sek kuadrat T itu sama dengan, ya kembali lagi. Kalau hasil turunan diintegralkan kembali lagi ke awal. Jadinya tan T. Jangan lupa plus C. Nah, ingat ya, jangan lupa plus C. Karena bukan integral tentu. Ini integral tak tentu. Nah, sekarang kita manfaatkan semua yang sudah kita ketahui ini, masukin ke integral yang sudah kita peroleh. Maka kita peroleh 2 dikali integral tan kuadrat T kita ubah menjadi sek kuadrat T min 1. Jangan lupa ini dikurangin karena dt-nya punya semua ya. dt. Nah, sudah selesai. Ada yang bingung? Ini kalau misalnya saya langsung integralkan mungkin nanti ada yang bingung. Jadi karena ini dikurungi, saya masukin dt-nya satu-satu. Maksudnya maksudnya dt-nya satu-satu itu ceritanya kita integralkan tiap-tiap ruas. Berarti integral sek kuadrat T dt dikurang integral 1 dt. Nah, ini maksudnya ya kalau dikurungin itu artinya satu-satu kalian integralin. Nah, sekarang kita sudah dapat seperti ini bentuknya. Dan saya ingatkan mungkin nanti masih ada yang bingung. Kalau 1 itu adalah T pangkat 0 ya. Nah, 1 itu adalah T pangkat 0. Oke, sekarang pakai integral biasa. Maka kita peroleh hasil integralnya 2, buka kurung besar, integral sek kuadrat T dt. Tadi kita sudah, hampir aja. Jangan lupa dt ya. Oh, integral itu jangan lupa dt. dt-nya hampir saja dia lupa. Sama dengan tan T. Ini saya agak geser aja supaya nggak ganggu. Sek kuadrat T dt itu sama dengan tan T plus C. Nah, maka hasilnya integral sek kuadrat T dt tan T. Nah, plus C-nya nanti di luar aja ya, plus C-nya. Yang penting jangan lupa kalau integral tak tentu itu harus ada plus C-nya. Baru dikurang integral 1 itu adalah T ya, karena T pangkat 0 ditambah 1 pangkatnya baru dibagi dengan pangkat baru hasilnya adalah T. Nah, jangan lupa plus C. Oke. Sekarang konstantanya kita kalikan satu-satu. 2 kali tan T menjadi 2 tan T. Aduh, maaf. T-nya lepas. Tan T dikurang 2 kalikan dengan min T jadi 2 min 2 T. Plus C. Oke, kita sudah dapat hasil integral pemisalannya. Baru hasil integral pemisalan. Belum kita ubah ke bentuk aslinya. Karena ini pemisalannya bentuk T, kita harus ubah kembali menjadi bentuk X. Seperti apa? Masih sama, kita gunakan penggambaran segitiga. Nah, ini kayaknya terlalu mepet. Saya coba geser-geser dulu ya. Sisa 12 menit kan. Masih sisa berapa teman-temanku? Sudah selesai padahal saya. Apa? Sudah selesai, jam 9:30 kan selesai. Oh, sorry. Oh, saya jam 9:30 ya? Oke. Kita langsung saja ini yang terakhir. Oke. Sekarang sudah kita gambarkan pemisalannya. Sudah kita gambarkan segitiganya. Sekarang kita panggil kembali pemisalan kita yang sebelumnya. Jadi pemisalan kita sebelumnya adalah X sama dengan 2 sek T. Nah, kita panggil dulu. X, aduh maaf, belum saya ganti lagi. X sama, kok masih ya? Nah, tuh. Nah, X sama dengan 2 sek T. Nah, berarti sek T sama dengan, hingga konstantanya kita pindahkan ke bawah dengan perkalian silang biasa, sek T sama dengan X per 2.
Nah, ini masih gampang. Tinggal kita nyari inverse-nya. Inverse-nya adalah, berarti kita peroleh inverse-nya T sama dengan sec inverse, hasilnya yaitu X per 2. Nah, kita sudah dapat nilai T-nya. Sekarang kita lanjut ke mencari sisi-sisi dari penggambaran segitiga kita. Nah, karena sec itu adalah seperkos, yang harusnya seper dari sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kita sudah cari bentuknya yang sederhana seperti apa. Ternyata bentuknya sec T adalah dibaliknya, hal yang harusnya cos itu samping pemiring, kita balik menjadi miring per samping. Nah, jadi sec itu adalah seperkos, jadi dibalik dia. Kita peroleh miring per samping. Maka hasilnya adalah miringnya adalah X, sampingnya adalah 2. Oke. Oh ya, saya lupa kasih sudutnya, T-nya di sini. Berarti sampingnya di sini, sampingnya sudut T itu 2, miringnya sudut T itu X. Nah, berarti di sini adalah pakai menggunakan Pitagoras, sisi miring kuadrat, nah, dikurang sisi samping kuadrat. Nah, ini Pitagoras ya, sudah terbiasa, jadi langsung tahu. Nanti kalau bingung, coba dibuka-buka lagi. Pitagoras. Oke, kita lanjut, sampai selesai. Sekarang, yang kita perhatikan adalah bentuk ini. Yang diminta bentuk tan T, sama T-nya. T-nya sudah ada, tapi kita belum dapat tan-nya. Nah, maka tan itu sama dengan apa? Tan T. Tan T itu adalah depan, sisi depan, per sisi samping. Nah, sisi depannya berapa? Kita lihat di situ, akar X kuadrat min 4. Oke, dibagi sama sisi sampingnya 2. Nah, sekarang kita bisa dapatkan hasil integralnya. Maka hasil integralnya adalah 2 kali tan, tan-nya di situ adalah X kuadrat min 4 per 2 dikurang 2T. T-nya di situ adalah sec inverse X per 2. Tambah, jangan lupa, plus C. Kita coret dulu. Ada yang bisa disederhanakan, jadinya akar X kuadrat min 4 dikurang 2 sec inverse X per 2 plus C. Nah, sudah selesai. Tapi ternyata ini beda ya jawabannya sama yang di slide. Nah, itu ada ya, ini sebenarnya contoh soal dari di slide. Nah, kenapa bisa beda? Karena di sini kita menggunakan inverse dari sec. Bisakah kita ganti nilai T-nya dengan inverse dari bentuk persamaan trigonometri lain? Tentu saja bisa. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kita peroleh nilai T-nya tadi dari sec, kita bisa juga peroleh nilai T-nya dari tan. Berarti T itu sama dengan tan inverse akar X kuadrat. Aduh, nggak muat ya. Oke, saya tulis aja di bawah sini. Maka T bisa juga tan inverse akar X kuadrat min 4 per 2. Nah, kan kita bisa gunakan T yang bentuk dari tan. Inverse-nya tan bisa, inverse-nya cos juga bisa, inverse-nya sin bisa, terserah. Karena T itu bisa didapat dari hampir semua persamaan trigonometri. Nah, maka bentuk lainnya bisa aja kita dapatkan akar X kuadrat min 4. Maaf, ini kayak U. Saya ganti dulu. Min 4 min 2 dikali T-nya kita ganti pakai inverse tan inverse akar X kuadrat min 4 per 2. Nah, baru sesuai di buku. Sip. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini saja kita pembahasannya, karena waktunya sudah habis, sudah dimarahin Kak Miex.